Ya, jenisnya IR juga. Ini petani mesti ngerti apa yang mau ditanam. Kita sebagai seorang hamba Allah yang mengaku iman dan kemudian setiap tahun itu akan ketemu dengan bulan Ramadan, dan kita juga ngerti itu mestinya juga sudah menentukan bibit yang kita tanam, yang kira-kira nanti kita rawat di bulan Sya'ban ini, serta kemudian nanti akan kita panen di bulan Ramadan. Itu gampangnya gitu. Gampangnya begitu. Karena salah-salah kok kemudian kita menentukan bibit yang tidak pas dan tidak tepat, nanti kita berharap untuk panen dengan panen yang baik, panen yang melimpah, itu jangan-jangan kita gagal. Bulan Sya'ban ini sudah berada di pertengahan, tapi belum kita tentukan bibitnya, belum kita tanam juga. Maksudnya apa sih Ustaz? Saya ini belum paham apa yang harus kita tanam. Kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan itu sejatinya muaranya cuma 3. 1, sholat. 2, interaksi dengan Al-Quran. Yang 3, sedekah. Muaranya itu saja. Sholat, ya lipatan ganjaran dan pahalanya itu kan luar biasa. Qiyamul lail, jaminan dan janjinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam sebuah hadis, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang qiyamul lail itu kan berarti salat tarawihnya. Tapi kalau kemudian tidak ditanam dari sekarang, apa ujuk-ujuk kemudian kita kuat? Iya kuat Ustaz, di malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat, malam kelima mundur teratur. Ya. Bahkan pernah saya ngisi di sebuah kajian, saya bilang, Pak, kira-kira materinya apa nih Pak untuk malam hari ini? Gimana kalau kita berbicara untuk persiapan bulan Ramadan? Lah Ustaz, Ramadan ya wis tahu kok dadak disiapke barangan gitu ya. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi bulan Rajab adalah bulan untuk menanam. Karena pada kenyataannya banyak juga kemudian terjadi apa yang tidak berkesesuaian dengan apa yang diharapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Apa itu maksudnya? Bulan Rajab untuk persiapan menanam saking semangatnya, maka termotivasi dengan sebuah motivasi yang sejatinya itu bukan hadis tapi disangkanya adalah hadis. Yang kalau kemudian kita melihat di tengah-tengah masyarakat kita, ada di antara masyarakat kita itu yang beramal dengan adanya bulan Rajab, masuknya bulan Rajab, lalu kemudian termotivasi untuk mengumpulkan ganjaran atau pahala, akhirnya kemudian melaksanakanlah salat yang namanya salat raghaib. Sedikit kita bahas. Salat raghaib itu salat yang dilaksanakan pada hari Kamis pertama, malam Jumat, dari ba'da maghrib sampai sebelum isya, jumlahnya 12 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Setelah membaca Al-Fatihah, disambung dengan membaca Al-Qadar 3 kali, lalu kemudian dengan membaca Al-Ikhlas 12 kali. Setelah selesai 12 rakaat, kemudian bersolawat sebanyak 700 kali. Maka jaminannya sebanyak buih dosa-dosanya sekalipun itu akan dihapuskan. Dan dia bisa memberikan syafaat kepada anggota keluarganya sebanyak 700 dari anggota keluarganya. Itu motivasinya. Tapi ini diambilkan, didasarkan kepada hadis maudhu, hadis yang palsu. Hadis yang palsu nggak boleh dijadikan sandaran. Ini berangkat dari motivasi itu tadi. Dan ini pertama kali dilaksanakan di Baitul Maqdis. Saya lupa siapa yang melaksanakannya, tapi itu sekitar tahun 315-an Hijriah. Jauh dari Rasulullah SAW. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Imam Ibnu Rajab menukil dari kalimatnya Abu Bakar Al-Balkhi bahwa bulan Rajab adalah bulan untuk menanam, maksudnya adalah bagaimana tanaman itu harus kita pilih dari tanaman yang memang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai amalan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan amalan itu akan kita jaga di bulan Sya'ban, amalan itu akan kita tingkatkan di bulan Sya'ban supaya tumbuh, dan pada akhirnya nanti di bulan Ramadan kita tidak lagi kaget dengan amalan-amalan tersebut. Itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi,
Maka bekal untuk menuju bulan Ramadan itu kalau kita rangkum, kita ringkas itu sejatinya cuma 3 aja. Yang pertama itu ilmu, Pak. Ilmu. Kenapa kita butuh dengan ilmu? Ketika Allah hendak mengenalkan dirinya saja, itu Allah menyampaikan kepada hambanya, fa'lam annahu la ilaha illallah. I'lam. Kalimatnya adalah kalimat perintah yang pecahan dari kata alima ya'lamu, yang maknanya adalah al-idrak, mengetahui. Bagaimana kita mengetahui? Berilmu, punya ilmunya. Bagaimana kita bisa mendapatkan ilmunya? Belajar. Itulah pentingnya kita untuk belajar. Sebelum datangnya bulan Ramadan, supaya kita bisa panen pahala, itu juga perlu belajar. Kalau sudah pernah belajar, kita perlu mengulang. Kadang-kadang kalau kemudian kita ulang-ulang berkaitan dengan ilmu puasa, itu pertanyaannya juga masih sama-sama saja kok. Kalau disuruh untuk bertanya, kemudian ada nanti ibu-ibu yang nanya, Ustadz, saya nanya Ustadz, kalau kentut di air batal ya Ustadz ya puasanya. Pertanyaannya muaranya itu, padahal itu sudah dibahas. Lalu kemudian pertanyaannya, Ustadz katanya kalau nangis batal ya. Itu juga pertanyaannya, muaranya itu. Berulang-ulang pertanyaan-pertanyaannya itu mirip-mirip, sama-sama seperti itu. Ini jemaah yang dirahmati oleh Allah. Maka perlu kita untuk mengetahui ilmunya. Coba, ini bukan ngetes, tapi untuk mengingatkan. Rukunnya puasa ada berapa Bapak Ibu? Wah, kok mendadak diam? Rukunnya puasa ada berapa? Aduh, lali kan? Lali. Sudah pernah kita bahas? Sudah, di bab puasa, fikih puasa itu sudah kita bahas. Rukunnya apa Ustaz rukunnya? Rukunnya puasa satu niat. Dan niat puasa untuk puasa wajib itu harus ada niatnya sebelum fajar. Berbeda halnya dengan puasa sunnah. Puasa sunnah pulang dari masjid, nggak dapat sarapan pagi, tanya sama istrinya ada sarapan nggak? Nggak ada Mas. Ya sudah kalau begitu aku tak puasa, karena memang belum makan, belum minum, belum dibuatin teh. Pulang-pulang dari masjid nanya ada sarapan nggak? Nggak ada. Kalau begitu saya puasa, itu sunnah. Niatnya waktu itu. Kalau untuk yang wajib ini sebelum fajar, sebelum terbit fajar, itu sudah harus ada niatan. Dan betapa banyak orang-orang yang sudah tidak berniat dari malam harinya. Mungkin besok pas musim Ramadan, pas musim panen, gebuk padi, atau mungkin pekerja keras. Begitu banyak pekerja-pekerja keras, atau mungkin suami-suami, para ibu-ibu, kemudian juga kita sendiri sebagai pekerja keras, itu sudah meniatkan dari malam, aku ini sesuk jadwalnya ngecor kayak nih, aku tak ora poso lah itu, saya tak nggak puasa. Jadi sudah meniatkan dari malam harinya itu tidak mau puasa. Dosa nggak itu begitu? Maka perlu kita pahamkan. Kalaupun kemudian esok hari itu memang ada pekerjaan yang berat yang menjadikan kita tidak kuat dan tidak tahan untuk berpuasa, maka tidak diperbolehkan bagi kita itu sudah meniatkan dari malam harinya untuk tidak berpuasa. Ya niatnya besok pagi kok sudah tidak puasa, itu sudah. Walaupun besok pagi nggak makan, nggak minum, itu tidak dapat puasanya. Itu. Maka betapa banyak kita mendapati para petani yang barangkali memang pekerjaannya, Ustaz, saya ini kerja berat Ustaz untuk menafkahi anak dan istri. Kan nggak apa-apa sih Ustaz kalau nggak puasa. Dan itu sudah diniatkan dari malam harinya. Kita katakan itu dosanya bahkan double, Pak. Kok bisa dosanya double? Iya. Satu, dia meninggalkan kewajiban dan dia menganggap bahwasanya dengan itu dia boleh untuk meninggalkan kewajibannya. Terus yang betul gimana Ustaz? Niatkan puasa, makan sahur. Walaupun besok berangkat ke sawah, ngebuk padi, kemudian siang panas jempret gitu ya, panas ngentak-ngentak, lalu kemudian dia sampai pingsan, akhirnya kemudian dia makan mutus medot, itu urusannya beda. Lah terus gimana Ustaz?
Ya, kalau sudah diputus berarti dia tidak puasa hari itu, medot karena tidak kuat. Lalu kemudian dia punya hutang, terus dibayar. Lah wong padha wae medote kok li Ustaz. Nah ini. Ya. Jadi kalau tidak ada niatan dari malam hari itu tidak boleh. Itu kesalahan pertamanya. Yang kedua, dia tidak berhasil menjadi contoh bagi anak-anaknya. Bayangkan Pak, ketika dibangunkan istri sudah ngangetin sayurnya, lauknya, sudah bikinin kopinya, sudah menyiapkan hidangan segala macamnya untuk sahur, kemudian bangunkan anaknya. Atau bangunkan bapaknya dulu. Pak bangun wayahnya sahur. Mae, besok jadwal saya itu kayaknya kok ngecor ini di bangunan. Kayaknya aku kuat, aku poso lah. Sudah nggak puasa. Lalu kemudian ibunya beralih bangunkan anaknya. Le, bangun le, wayahnya sahur. Lalu kemudian anaknya iseng-iseng tanya, "Bapak wis tangi urung, Mak? Sudah bangun belum, Bapak?" Dijawab sama bapak, "Orang poso sesuk le, jadwalnya ngecor, jadwalnya gebuk pari." Kira-kira kita yang sebagai anak itu merasa gimana, Pak? Rasanya kita itu dibangunkan sama ibu kita, kemudian kita tanya, "Bapak puasa apa enggak besok?" Besok bapakmu enggak puasa. Ya, sedih sebagai anak. Itu. Maka ini perlunya ilmu kita. Harus ada ilmu. Kita ulang, kita ulas. Itu rukun yang pertama, niat. Lalu kemudian yang kedua, imsak, menahan. Apa yang kita tahan? Segala sesuatu yang membatalkan puasa. Yang ketiga, zaman, waktunya, jelas waktunya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jangan merasa kemudian karena kita kuat, Ustaz, wong-wong kae mah posone paling-paling gur tekan maghrib. Nek aku lho tekan isak wi kuat. Wong tekan sesuk subuh meneh aku gur sahur tok kuwi tiap dino mangan kuwi gur sahur tok. Gitu ya. Ngombe juga gur sahur tok gitu. Itu enggak boleh. Waktunya sudah jelas dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu. Ini 3 rukunnya dari rukun puasa. Itu kan perlu adanya ilmu. Yang kedua, Pak, bekal untuk kemudian menghadapi Ramadan itu bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyegerakan diri untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab boleh jadi kalau kita tidak menyegerakan untuk bertobat, meninggalkan kemaksiatan dan dosa-dosa yang sudah terlanjur terbiasa kita lakukan, masuk di bulan Ramadan kita sulit untuk meninggalkannya dan rugi kita. Dan sejatinya orang yang kalah dari pertempuran menghadapi syaitan itu adalah orang yang tetap bermaksiat meskipun di bulan Ramadan. Lah kenapa? Setannya sudah dibelenggu, tapi ternyata maksiatnya tetap jalan. Dia sudah nggak dapat godaan dari setan, tapi maksiatnya terus berjalan. Ini kan kalah banget berarti. Kita ini nggak dapat musuh gitu ya. Ibarat kita mau sparring itu musuhnya sudah di DO duluan. Kok kemudian kita ngeblak, kan yo kalah juga. Musuhnya sudah nggak ada. Kok ternyata kemudian kita malah mukuli diri sendiri kan gitu. Akhirnya kemudian pingsan juga kita, ngeblak juga kita. Ini namanya adalah kekalahan yang fatal. Tidak ada musuhnya, ning tetap kalah. Kalau kemudian kita tidak membiasakan sejak dari awal menuju bulan Ramadan, Rajab, Sya'ban, kita hentikan kemaksiatan kita, dosa kita yang biasanya asik omong-omong sambil ngerasani uang. Terus begitu, ini mulai untuk tinggalkan. Isi dengan perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang baik. Itu yang kedua, bekal kita bertobat kepada Allah. Yang ketiga, bekal kita untuk menuju bulan Ramadan itu sejatinya ya berbekal dengan doa, minta sama Allah. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau sudah bulan Rajab datang, itu biasanya kita mendengarkan doa-doa yang dilantunkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa ballighna Ramadhana. Hadis ini disebutkan oleh para ulama hadisnya dhaif, lemah. Akan tetapi beramal dengan amalan itu atau beramal dengan hadis tersebut, beramal dengan itu ya, kita berdoa dengan doa tersebut itu tidak mengapa.
selama kita tidak menisbatkan bahwasanya itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak masalah kita berdoa minta kepada Allah, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab kami, di bulan Sya'ban kami ya Allah, sampaikan kami sampai pada bulan Ramadan, itu tidak masalah. Karena maknanya tidak menyimpang, tidak menyelisihi, dan maknanya juga dengan makna yang baik. Meskipun kalau kemudian kita nisbatkan itu tidak menisbatkan kepada Rasulullah SAW karena hadisnya lemah. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Itu salah satu doa. Kita terus memperbanyak itu, minta sama Allah, ya Allah sebentar lagi bulan Ramadan, mampukan kami ya Allah, sampaikan kami di bulan Ramadan ya Allah, sampaikan kami di bulan Ramadan ya Allah. Lalu kemudian doa yang berikutnya, yang ini juga sering kita ucapkan, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, Engkau yang memudahkan segala urusan, mudahkan urusan kami ya Allah. Supaya apa? Supaya kita betul-betul dimudahkan oleh Allah nanti ketika berada di bulan Ramadan. Karena sejatinya bukan kita yang kuat, tapi Allah yang memampukan kita. Dan bukan karena kita yang hebat, tapi Allah yang memudahkan kita. Jadi sak kuat-kuatnya kita, wak gedot-gedotnya kita, urat-uratnya keluar semua, itu kalau tidak dimampukan oleh Allah, bisa berdiri di saf terdepan setiap malam untuk sholat tarawih 11 rakaat, wailah, nggak usah 23 rakaat. Itu kalau nggak dimampukan sama Allah juga nggak banyak yang mampu kok, nggak banyak yang kuat. Dan bukan karena hebatnya kita. Apa kemudian kita merasa hebat lantaran sudah belajar tahsin tajwid selama ini bertahun-tahun, baca Al-Qur'annya sudah lancar, tidak ada jeda, lalu kemudian kita beranggapan, lah aku gitu belajar tahsin ini wis tahunan, baca Al-Qur'annya itu saya itu sudah ibaratnya nggak ada jeda. Gampang kalau cuma menghatamkan Al-Qur'an 10 kali khatam. Kalau nggak dimudahkan sama Allah, maaf, walaupun kita hebat baca Al-Qur'annya, tapi tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sulit bagi kita untuk bisa menghatamkan. Maka yang kita minta itu kepada Allah supaya kita dimudahkan beramal di bulan Ramadan. Bukan kita yang hebat itu, membaca Al-Qur'an kita mungkin hebat, tapi kalau tidak dimudahkan oleh Allah, kita akan disibukkan dengan urusan-urusan yang lain. Nyata nih loh, dari Syawal sampai sekarang yang belum khatam sekali juga ada kan gitu ya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada satu doa lagi yang tidak bisa kita lupakan, doa yang disebutkan dari Abu Thalhah ya, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk di malam bulan Ramadan, malam pertamanya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada kita. Ini dihafalkan. Jadi nanti ketika kemudian sudah diumumkan bahwa besok kita memulai berpuasa, dari hasil sidang isbat ditetapkan bahwa Ramadan jatuh pada tanggal 1 Maret, tepatnya hari Sabtu. Berarti malam itu sudah diumumkan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doanya bagaimana? Ini doanya kita hafalkan bareng-bareng sampai betul-betul hafal, karena waktunya sudah tinggal berapa hari lagi? Sudah tinggal 12 hari lagi atau 13 hari lagi ya. 13 hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Ini doanya, Allahumma ahlilhu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islami Rabbi wa rabbukallah. Hafal? Ulangi. Allahumma ahlilhu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islami Rabbi wa rabbukallah. Baru dapat ini Pak. Sebelumnya sudah hafal kan? Sudah doa dengan doa ini belum?
sebelumnya. Oh baru berarti ya, doa baru gitu ya. Bukan doa baru, ini doa ya ajarkan oleh Rasulullah SAW. Barangkali baru kita yang tahu kan gitu ya. Baru kali ini kita mengetahuinya kan. Allahumma ahlilhu alaina, ya Allah perjalankanlah hilal. Hilal itu maksudnya adalah bulan Ramadannya kepada kami bil yumni, dengan penuh kebajikan. Supaya kita ini mengisi bulan Ramadan, diperjalankan bulan Ramadan itu kita bisa memenuhi kebaikan-kebaikan di dalamnya. Wal imani, dengan iman. Wassalamati, dengan keselamatan. Wal islami, dan Islam. Rabbi, Rabbku, kata Rasulullah. Wa Rabbuka, dan Rabbmu, hilal maksudnya bulannya adalah Allah. Ini doanya, tolong dihafalkan. Nanti ketika sudah ditetapkan besok tanggal 1 Ramadan, kita berdoa kepada Allah. Allahumma ahlilhu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islami rabbi wa rabbuka Allah. Apa pentingnya kita berdoa minta kepada Allah? Ya betul lah, kita memang minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kemudian kita bisa mengisi kebaikan-kebaikan bil yumni, dengan kebaikan-kebaikan itu. Apa kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan? Yang muaranya 3 tadi. Salat, interaksi dengan Al-Qur'an, sedekah. Salat sudahlah, rawatibnya dijaga 12 rakaat, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh, itu dijaga. Atau mau menjaga 10-nya, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh, dijaga. Ditambah lagi nanti duha dibagi waktunya. Waktu duha yang pertama, sholat isyraq, biar diam diri di masjid, baca Al-Quran, selesaikan. Dan kita membagi saja, tidak usah banyak-banyak kok. Kalau kita punya harapan bisa khatam Al-Quran 1 kali khatam minimal di 1 Ramadan, ya, di bulan Ramadan nanti 1 kali khatam, itu sebenarnya pembagiannya simple. Kalau Ramadan ada 30 hari Pak, Al-Quran kita itu kan sama atau 30 juz kan? Ada yang 31 juz. Semua Al-Quran kita sama, asal yang dibagi-bagi sama Ustadz Latif sama, isinya juga sama, 30 juz. 30 juz. Kalau Ramadannya ada 30 hari, berarti 1 harinya itu 1 juz. 1 juz itu ada 20 halaman. 20 halaman berarti ada 10 lembar. Sholat kita ada 5 waktu, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Kalau 5 waktu dari 1 juz atau dari 10 lembar itu berarti dibagi saja 10 lembar dibagi 5. 1 kali sholat itu berarti 2 lembar. Isya kita baca 2 lembar. Kalau sebelum isyaknya kita baca 1 lembar, sesudah isyaknya kita baca 1 lembar, itu rampung Mbak. 1 kali Ramadan khatam 1 kali. Gampang nggak? Gampang nggak? Halo Pak, gampang nggak Pak? Baginya gampang kan? Ketemu kan bagi-bagiannya kan? Prakteknya ya sudah, pokoknya dipraktekkan. Saya nggak mau urusan pokoknya gampang atau susahnya. Yang penting itu sudah berusaha untuk mempraktekkan itu. Sejatinya gitu, baginya gampang kok. 2 lembar itu 1 lembar sebelum sholat, 1 lembar sesudah sholat. Nanti ketemu subuh 1 lembar sebelum sholat, 1 lembar lagi sesudah sholat. Insya Allah selesai Pak. Kalau Ramadannya 30 hari khatam kita 1 kali khatam. Kok cuma sekali sih? Ya kembali lagi, wong dari Syawal sampai sekarang yang belum khatam juga ada. Ini ya, maka jamaah sekalian, termasuk diantaranya yang perlu kita perbanyak adalah sedekah. Ada satu hadis memotivasi kita semua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Ya, mudah-mudahan memotivasi kita semua. Dan ini perlu kita sampaikan terutamanya kepada jamaah al-Islah. Hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man fatara shaiman ala ta'amin aw syarabin min halalin sallat alaihil malaikatu fi sa'ati syahri Ramadan wa shalla alaihi Jibrilu lailatal qadar."
ganjaran yang akan kita peroleh, yang kita terima dari pahala sedekah di bulan Ramadan. Siapa yang memberikan buka puasa untuk orang yang berpuasa? Dalam riwayat yang lain disebutkan siapa yang memberi buka puasa untuk orang yang berpuasa, dia mendapatkan pahala puasa orang yang berpuasa tanpa terkurangi sedikit pun. Dan itu lekat dengan semua amalan yang dikerjakan oleh orang yang berpuasa. Maka kalau kemudian yang kita beri bukaan puasa adalah anak yatim yang nyantri, dia baca Al-Quran, ya kan? Dia menghafalkan Al-Quran, dia juga sholatnya dikerjakan, maka semua pahala itu akan di-copy pastekan kepada siapa yang memberikan bukaan puasa. Istimewa. Di hadis ini disebutkan dari makanan yang halal dan minuman yang halal, sholat alaihil malaikah, maka malaikat-malaikat itu akan bersolawat kepadanya. Kepada siapa? Kepada orang yang memberikan bukaan puasa. Salawatnya malaikat, ngerti Pak? Salawatnya malaikat itu adalah doa. Doa. Jadi malaikat itu mendoakan kepada siapa yang memberikan bukaan puasa untuk orang yang berpuasa. Didoakan. Dan malaikat itu kan jelas adalah makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat. Kalau kita sendiri yang doa kadang-kadang belum diijabah. Kenapa? Karena ada penghalang-penghalangnya. Apa penghalang-penghalangnya? Mungkin kita masih ada dosa, ada kemaksiatan yang menghalangi doa kita. Tapi kalau malaikat la ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat itu tidak pernah membangkang apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Lah kalau kemudian doa itu erat kaitannya dengan tidaknya bermaksiat atau tidak melakukan kemaksiatan, berarti malaikat sangat lekat sekali dan sangat mungkin sekali doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mendoakan siapa yang memberikan bukaan puasa, malaikat. Makhluk yang istimewa. Bahkan kemudian disebutkan dalam sambungannya, ya, wa shalla alaihi jibrilu lailatal qadar. Dan Jibril, malaikat yang paling mulia, itu juga akan bersolawat mendoakannya pada malam Lailatul Qadar. Insyaallah. Nah, karenanya ini adalah persiapan kita. Setelah kita tahu, tinggal bagaimana kemudian kita memupuknya, tinggal bagaimana kemudian kita mengamalkannya. Mudah-mudahan kita akan berjumpa dan bertemu di bulan Ramadan dengan penuh kebaikan-kebaikan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini, dan tidak lupa saya secara pribadi meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada jamaah sekalian, karena memang bagian daripada kebiasaan para sahabat ketika menjelang bulan Ramadan itu senantiasa memohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Begitupun dengan saya secara pribadi meminta maaf kepada para bapak dan ibu sekalian jamaah Masjid Al-Islah. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali di lain waktu, di lain kesempatan. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsiran, dan kita cukupkan dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.